Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sebelum memulai pelajaran, Ibu mohon izin untuk buka masker ya, karena jarak kita juga cukup jauh. Baiklah, selamat pagi mahasiswa semua. Pagi, Bu. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah masuk di pertemuan 3. Hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan 4. Nah, sebelum kita memulai membahas tentang materi, Ibu akan absen dulu satu persatu ya. Pratiwi Mailani hadir. Hadir, Bu. Anissa Rahman. Hadir, Bu. Anissa Rahmi. Hadir, Bu. Anissa Andriani. Hadir, Bu. Antel Ultari. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan 4. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan kepribadian ya. Untuk pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan dengan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, adapun materi ini diharapkan nantinya saudara itu nanti mampu menentukan mana yang konsep dari pertumbuhan dan mana yang perkembangan ya, agar kita nanti bisa menganalisis, kita bisa memberikan pelayanan itu sesuai dengan perkembangan masing-masing usia. Nah, lalu juga diharapkan nantinya saudara nanti mampu itu untuk menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan ini, terutama apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, serta dari perilakunya nanti saudara itu bisa melihat nanti ya, melihat mana yang pertumbuhan dan perkembangan ini nantinya. Juga di sini nantinya kita akan membahas dalam materi pertemuan 4 ini, kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, serta apa saja prinsip-prinsip serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Dan nanti juga Ibu akan menyampaikan materi ini secara langsung. Nanti di akhir akan ada evaluasi ya dari materi yang telah Ibu sampaikan nanti. Sekarang kita masuk untuk materi kita hari ini tentang perkembangan. Nah, di sini yang dimaksud dengan perkembangan di sini itu adalah menunjukkan kepada adanya perubahan massa yang dilalui. Artinya di sini menunjuk kepada suatu proses ya. Dan juga perkembangan ini itu terjadi sepanjang kehidupan manusia dan mengacu kepada perubahan sepanjang waktu selama manusia hidup. Artinya di sini proses perkembangan yang terjadi pada manusia itu terjadi sepanjang manusia hidup ya. Nah, lalu ada beberapa pendapat para ahli tentang perkembangan di sini. Ada Kartini Kartono mengatakan perkembangan itu merupakan perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisis terjadi pada anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan, proses belajar dalam jangka waktu tertentu dan menuju kedewasaan. Apa maksudnya di sini? Artinya di sini perkembangan yang terjadi pada setiap manusia itu tidak hanya terjadi dari dirinya sendiri, ya, namun juga ada pengaruh dari lingkungan di sekitar si anak, ya. Nah, lalu ada juga pendapat menurut Moms yang mengatakan perkembangan itu menuju kepada suatu proses ke arah yang lebih sempurna. Artinya di sini dari yang tidak bisa apa-apa
lalu si anak bisa melakukan sesuatu seperti merangkak menuju berjalan. Nah, itu adalah contoh proses perkembangan, ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli yang lain. Jadi bisa kita simpulkan di sini yang dimaksud dengan perkembangan itu adalah serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat menetap dari fungsi jasmani dan rohani yang dimiliki oleh individu menuju kepada tahap pematangan melalui pertumbuhan dan pematangan serta belajar. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu selalu berhubungan atau berkaitan. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi bisa kita ambil kesimpulan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan di sini, bahwa perkembangan itu lebih menuju kepada kemajuan mental dan perkembangan rohani, sedangkan pertumbuhan itu lebih cenderung menuju kepada kemajuan yang sifatnya fisik, ya. Nah, jadi itu inti dari perkembangan dan pertumbuhan. Nah, lalu di sini juga ada beberapa prinsip-prinsip dari perkembangan. Yang pertama itu perkembangan tidak terbatas, artinya tumbuh menjadi besar. Jadi perkembangan ini tidak ada batasnya dan selalu terjadi selama manusia itu hidup. Nah, lalu dalam perkembangan ini juga mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif. Ada prosesnya, teratur dan bersifat koheren serta saling berkesinambungan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Nah, lalu perkembangan di sini juga selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi serta dimulai dari respon-respon yang umum sifatnya menuju yang khusus. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Baik Bu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauziah Masril Bu. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan masa peka pada perkembangan anak Bu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauziah, bagus sekali ya pertanyaannya dari Fauziah. Tadi Ibu ada menjelaskan tentang masa peka, ya. Apa yang dimaksud dengan masa peka? Nah, jadi dalam prinsip perkembangan ada satu masa itu terdapat dari setiap perkembangan anak masa pekanya. Apa yang dimaksud dengan peka di sini? Peka di sini yang dimaksudkan itu adalah masa sensitif. Sensitif terhadap apa? Sensitif terhadap segala informasi yang masuk ke si anak. Jadi ketika anak ada tahap masa pekanya, lalu yang mendapat rangsangan misalnya tentang berhitung, belajar angka-angka, nah ia akan cepat menyerap informasi yang diberikan. Namun ada si anak yang pada saat masa pekanya itu ia mendapat informasi atau mendapat pengetahuan tentang seni, nah tentang bernyanyi, nah sehingga ia akan cepat menangkap menghafal lagu-lagu atau ia cepat belajar suatu alat musik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan masa peka, dan masa peka ini terjadi pada usia 0 sampai dengan 5 tahun. Nah, bagaimana Fauzia? Sudah paham penjelasannya? Baik, terima kasih Fauzia. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Nah, lalu kita lanjutkan tugas perkembangan berikutnya itu pada masa dewasa awal. Nah, apa saja tugas-tugas yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ia memasuki masa dewasa awal, yaitu ia mulai bekerja. Ya, setelah tamat pendidikan biasanya itu kita akan melanjutkan dengan mencari pekerjaan, mulai bekerja, lalu memilih pasangan hidup. Ya, nah memilih pasangan hidup ini dimulai pada masa dewasa awal. Kalau pada masa remaja dan anak-anak itu mengenal lawan jenis. Nah, kalau udah masuk masa dewasa awal, kita akan memilih pasangan hidup. Itu merupakan bagian dari tugas perkembangan. Lalu berikutnya belajar hidup dengan suami atau istri seperti membina rumah tangga. Nah, itu termasuk tugas perkembangan. Mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, lalu mengelola rumah tangganya, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Seperti itu dalam organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok
lainnya. Nah, itu tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Dan yang terakhir itu adalah tugas perkembangan pada masa usia madya atau dewasa madya. Apa tugas perkembangannya? Makanya tadi dikatakan perkembangan itu selalu berkembang mulai dari manusia lahir sampai dengan ia lansia, bahkan sampai ia meninggal. Jadi itu perbedaannya dengan pertumbuhan. Artinya kalau dalam pertumbuhan itu ada batasnya. Ya, ketika kita sudah memasuki usia 20-an, nah itu pertumbuhan kita akan terhenti. Berbeda dengan perkembangan di sini. Jadi sampai kita lansia, kita akan masih terus mengalami perkembangan. Apa saja tugas-tugasnya? Di sini tugas dari perkembangan masa usia madya itu adalah menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik ataupun fisiologis. Artinya ketika masuk usia madya itu misalnya mulai tumbuh uban, kulitnya sudah keriput. Nah, jadi ada beberapa orang yang tidak siap menerima hal tersebut. Nah, jadi menerima dan menyesuaikan diri itu termasuk dari bagian tugas perkembangan. Lalu bagaimana menghubungkan diri dengan pasangan hidup sebagai individu? Bagaimana berhubungan dengan individu pada masa lansia? Lalu membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Biasanya kalau orang-orang tua kita, kakek nenek kita sering mengajarkan kita berperilaku, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lalu bagaimana mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir dan pekerjaan, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Artinya seperti ikut pengajian, ikut reuni-reuni dengan teman-teman lama, lalu mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Jadi ini tugas-tugas dari setiap tahap masa perkembangan yang harus kita lakukan. Artinya ketika kita memenuhi tugas ini, kita akan hidup menjadi manusia yang bahagia. Namun apabila ada tugas-tugas kita yang tidak terlaksana atau tidak dilakukan dengan baik, maka itu akan menjadi gangguan atau menjadi masalah dalam dia menjalani hidupnya. Ya. Nah, jadi itu materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya. Nah, sebelum Ibu tutup, sampai di sini ada yang mau bertanya? Gak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta bantuan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Siapa namanya? Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sedia Kartini. Pada materi hari ini yang dapat saya simpulkan adalah pertumbuhan itu merupakan proses perubahan fisik pada individu, sedangkan perkembangan merupakan perubahan fisik dan psikis serta perilaku seseorang. Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu untuk pertumbuhan secara fisik, sedangkan perkembangan itu secara psikis dan mental. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bagus sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh temannya. Alhamdulillah, Anda semua di sini bisa menyimpulkan, bisa memahami dari materi yang Ibu sampaikan. Baiklah, untuk tugas di minggu depan, silakan membuat suatu observasi terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, boleh anak-anak, orang dewasa. Nah, silakan dituliskan apa tugas atau tahap perkembangan yang sedang terjadi pada orang tersebut. Tugas dikumpulkan minggu depan saat pertemuan kita berikutnya. Dan baiklah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Anda semuanya. Di minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi kita yang berikutnya, itu tentang gangguan-gangguan pada masa perkembangan. Ya, sekian saja kita tutup pertemuan hari ini.